Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Ardiansah, guru sejarah SMK Negeri 1 Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 10 SMK Negeri 1 Bumi Jawa dengan materi bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada di Indonesia sebagai syarat untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon salah satu untuk peserta didik untuk memimpin doa, silakan. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, silakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tujuan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Terima kasih sudah kembali. Sebelum kegiatan hari ini kita laksanakan, saya cek dulu kehadirannya. Betul ini Umi Hanum. Jadi yang tidak hadir hanya Falul Firdaus. Selanjutnya silakan untuk dicek kesiapannya dari buku paket, karena pastinya akan dibutuhkan dalam kegiatan hari ini. Jangan lupa gawai juga disiapkan. Aman, Pak. Aman. Hari ini kita akan bahas bukti-bukti peninggalan Islam yang masih ada di Indonesia dengan menggunakan problem based learning atau memecahkan masalah, ya, dengan berbantu jigsaw. Jigsaw ini kalau dari arti katanya saw itu kan bergaji, ya, saling memotong. Jadi nanti prakteknya ada kelompok awal dan kelompok ahli. Itu model yang akan kita gunakan hari ini untuk membahas materi hari ini. Nah, tapi sebelum melangkah ke materinya, kita perlu refresh kembali materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita bahas sudah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Bisa sebutkan yang di pojok sana? Oke, Demak. Kemudian sebelah sana Samudra Pasai. Kebetulan yang disebutkan itu Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, sedangkan Demak itu kerajaan Islam pertama di Jawa. Jadi klub ini, jadi bagaimanapun juga dengan runtutan ini, begitu sudah kerajaan selesai, kita sampai pada peninggalannya, maka materi lanjutan dari hari ini adalah bagaimana bukti-bukti apa saja yang masih kita jumpai tentang Islam di Indonesia. Ini bukti-bukti pengaruh Islamnya. Anda bisa lihat peta konsepnya, mulai dari bidang pendidikan, bidang seni bangunan, seni kaligrafi, kemudian pertunjukan, sistem kalender, dan kesusastraan. Ini pokok materi yang akan kita pelajari hari ini dengan model PBL dengan jigsaw. Gang berapa ini? Ziarah atau bahasa lokalnya ziarah, ya. Bahasa Indonesianya ziarah. Oke. Kira-kira makam mana ini? Oke, ini betul di Kadilangu Demak.
Sunan Kalijaga. Ini tari apa? Saman? Anda yakin? Aman. Ini tari pada saat opening Asian Games di Indonesia. Next. Rato Jaro. Oke. Sini. Banyak. Semua ini karena yang familiar dengan Jawa ini. Ini Saudati. Dari mana Saudati? Nah ini jawabannya lah. Ya. Ada tradisi ziarah makam wali ini menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Betul ya? Ya, bisa dengan rombongan atau individu juga bisa biasa. Oke, jadi motivasinya di ziarah makam wali itu sebenarnya betul tadi mendoakan. Karena kalau kita mendoakan dengan hal baik itu akan kembali pada diri kita, bukan meminta kepada yang meninggal atau beliau, tetapi kalau lebih ke Islam sendiri sebagai pengingat. Oke, untuk suatu saat kita meninggal ya, atau kita mencari bahasa Arabnya apa ya, kita butuh perantara, wasilah bahasanya, wasilah. Ketika kita berdoa juga disunahkan untuk membaca sholawat Nabi lah, karena kalau saya dan Anda berdoa langsung minta pada Allah tanpa melalui wasilah perantara, kita siapa? Kita butuh, nah ini menjadi wasilah. Kemudian tari atau jaro betul tadi, kalau Anda pengen spektakuler orang asing saja sampai terpukau, cek di YouTube masing-masing untuk ketika pembukaan atau opening seremonial Asian Games di Indonesia, Jakarta Palembang, luar biasa. Kemudian pertunjukan wayang kulit lah, dan tari Saudati. Apakah hanya ini? Sangat banyak. Kalau yang lokal di Tegal sendiri saya lupa untuk menyampaikan, sekitar kita itu ada tari yang namanya kuntulan. Kuntulan. Ya, kuntulan juga masuknya ke sini. Kenapa masuknya ke sini? Pengiringnya apa sih kuntulan? Saya apa? Perjanjian. Nah, ada betul sholawat Nabi ya, diringi terbangan. Itu konsep Islam. Ya, nanti ke sana. Betul. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Tapi ini kita baca dulu capaian pembelajarannya. Anda harus menguasai konsep dasar kerajaan Islam secara umum, materinya itu. Runtutannya begitu. Kemudian indikatornya apa? Satu, Anda nanti bisa menganalisis pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Menganalisis nanti melalui diskusi. Kemudian dua, mengkomunikasikan pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia nanti melalui metode yang tadi ada tim ahli, itu nanti saling bertukar tempat secara acak ya. Kemudian ini tujuan pembelajarannya. Peserta didik ini ada mampu menganalisis dengan pengaruh agama dan Islam di Indonesia dengan benar. Anda bisa menyebutkan dengan benar pengaruhnya apa saja. Dua, Anda bisa mampu mengkomunikasikan pengaruh agama dan Islam di Indonesia dengan baik. Cara baiknya bagaimana? Nanti Anda bisa mengikuti dengan secara sistematik. Ini tujuan pembelajaran yang hari ini harus Anda selesaikan. Jadi saya harapkan butuh partisipasi aktif Anda dengan tadi melihat beberapa gambar. Mari Anda memotivasi diri. Inilah budaya Islam yang bernuansa Islam di Indonesia yang harus kita jaga. Kita harus merawat dengan baik, karena itu sebagai identitas kita, identitas budaya yang akan menambah kekayaan hasanah lah budaya kita sebagai pembeda dengan bangsa yang lain. Nah, Anda bayangkan Indonesia banyak sekali suku budayanya, bahkan agamanya, tapi khusus hari ini fokusnya ke Islam. Jadi yang non-Islam pun akan mempelajari hal yang sama. Apa yang kita bisa ambil? Kita wajib merawat, kita wajib untuk menjaga eksistensi dari budaya itu sampai ya generasi berikutnya. Itu yang bisa ambil dari gambar-gambar tadi. Sekarang Anda lihat selanjutnya, Anda perhatikan video berikut untuk menambah wawasan
Silakan diperhatikan. Yo guys, berjumpa kembali di Historik Indonesia. Pembahasan kali ini masih seputar agama Islam yang berkembang di Nusantara. Berkembangnya kebudayaan Islam di Nusantara telah menambah tatanan budaya nasional Indonesia, serta ikut memberikan dan menentukan corak kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi, karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, maka berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Dengan demikian, terjadilah akulturasi atau percampuran budaya antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Adapun bukti-bukti pengaruh Islam yang ada di Indonesia seperti arsitektur bangunan. Di zaman berkembangnya Islam, nampak ada perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan sebelumnya yang telah ada. Seni bangunan Islam yang menonjol yaitu contohnya masjid. Masjid-masjid yang didirikan ketika masa awal perkembangan Islam di Nusantara bercirikan memiliki atap berupa tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil, dan tingkat yang paling atas berbentuk limas, serta tidak menggunakan kubah seperti masjid-masjid sekarang pada umumnya. Terdapat kolam atau parit sama halnya seperti pergentahan kompleks istana maupun candi. Oke guys, demikianlah pembahasan kita mengenai akulturasi dan bukti-bukti pengaruh Islam di Indonesia. Oke, ini terakhir gambarnya adalah masjid. Demak ya. Ini yang namanya tadi kalau Anda perhatikan bangunan dan atap tumpang. Ganjil biasanya. Ini berapa? 3. Ada yang 1, 3. Kemudian yang 5 pun ada, yang 7 ada. 7 itu nanti yang di luar Jawa. Ini untuk melengkapi gambar yang awal tadi saya sampaikan. Ini video ini untuk memberikan gambaran yang secara utuh di pikiran kalian bagaimana pengaruh Islam itu sampai sekarang masih berlangsung, dan Anda mungkin salah satu yang menjadi penikmatnya atau yang melakukan, pelaku mungkin. Teruskan. Ya maka oke, melestarikan. Pertanyaannya begini, bagaimanakah relevansi, apakah masih selaras bukti-bukti yang tadi Anda saksikan itu sama dengan kondisi sekarang? Oke, salah satu untuk menyampaikan. Menurut pendapat saya, keberadaan peninggalan Islam di Indonesia memiliki relevansi yang penting. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia telah membentuk identitas dan keagamaan dan spiritual masyarakat. Peninggalan ini juga menghubungkan masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. Pesantren dan masjid sebagai pusat pengetahuan dan ibadah memberikan kontribusi dalam pendidikan dan memberikan pemeliharaan ajaran Islam. Pendidikan itu peninggalan seni dan arsitektur. Islam memperkaya panorama budaya Indonesia. Keberadaan peninggalan ini juga mencerminkan semangat toleransi antar agama dan memperkuat harmoni sosial di Indonesia. Sebagai sampel kita ambil tadi dari video ziarah. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Aplaus untuk ini yang pertama. Jadi dia meruntut dari pertama sampai contoh bagaimana konsep bahwa mati itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kemudian ada yang kedua, barangkali ada yang menanggapi bagaimana eksistensi atau keberadaan peninggalan Islam di Indonesia. Masih eksiskah atau keberadaannya? Oke, silakan. Izin menjawab atas nama Sabila Ramadhani, absen 32. Di sini eksistensi peninggalan Islam di Indonesia sangatlah signifikan. Seperti yang kita ketahui, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui perdagangan Arab dan Persia, dari Arab dan Persia. Sejak saat itu, Islam berkembang dan mengakar dalam budaya dan masyarakat Indonesia. Peninggalan ini meliputi masjid-masjid bersejarah seperti yang kita lihat di video, Masjid Agung Demak dan Masjid Istiqlal, serta pesantren-pesantren seperti pesantren Tujuh Ireng dan pesantren Gontor. Keberadaan peninggalan Islam ini mencerminkan keragaman budaya Indonesia dan menjadi bagian penting dari identitas nasional. Iya, sudah. Terima kasih. Plus lagi juga. Jadi kalau bicara eksistensi dari sudut pandang jawabannya beliau ini
menghubungkan antara peninggalan Islam yang lampau dengan yang sekarang. Buktinya tadi yang kekinian mungkin masih Istiqlal ya. Ini yang kita dapat. Terima kasih untuk tanggapan dari pertanyaan ini. Untuk lebih dalam mempelajari tentang bukti-bukti Islamnya, kita coba untuk buat kelompok. Ini ada 6 kategori tadi: bidang pendidikan, seni budaya, seni kaligrafi, pertunjukan, sistem kalender. Nah, ini ada 32 ya. Jadi nanti satu kelompok ada 2 kelompok yang ada 6 dan sisanya 5. Saya tentukan saja yang sebelah kiri saya paling kanan kalian, ini nanti kelompok bidang pendidikan. 6 berikutnya adalah seni bangunan, kemudian ketiga bidang seni kaligrafi, seni ukir, dan seni musik. 4 yang di belakang sama gabung yang ini seni pertunjukan, ada tari dan wayang kulit. Kemudian 5 ini sistem kalender, dan terakhir kanan saya ke susastraan. Oke, silakan untuk dikelompokkan, disiapkan buku catatannya ya. Saya bagikan lembar kerja untuk diskusinya. Nih yang lembar kerjanya. Kelompok 1 tadi Anda mendapatkan tugas sebagai bidang pendidikan. Kelompok 2 adalah seni bangunan, oke. Ketiga kaligrafi, oke, seni musik, betul. Kemudian yang ke ini apa? Pertunjukan ini ya, oke. Seni. Oh, sistem kalender, sistem bukan seni, sistem kalender dan kesusastraan. Oke, silakan Anda dibaca terlebih dahulu lembar kerjanya, lembar kerja peserta didiknya. Jadi di KPD itu, di singkatan KPD ini, Anda berdiskusi. Ini kelompok awal, ini kelompok awal, ada 6 kelompok bahasa. Silakan untuk mencari materi yang relevan untuk 6 tadi. Silakan berdiskusi terlebih dahulu. 10 menit lah, silakan mulai. Itu ada kolom, silakan untuk dituliskan sesuai dengan ya bidangnya masing-masing. Boleh browsing, buku paketnya dimanfaatkan, itu juga ada. Iya, halaman apa yang sudah saya share. Nah, materi berita, cara, orang. berarti dapatnya apa? So, yang lain sambil nunggu temannya isi yang di kolom itu bisa membaca dulu literasinya, atau dicari di buku paket boleh, atau di browsing boleh, ditulis dulu di buku catatannya. Nanti kalau sudah jadi 10 menit ini Anda mengisi tabelnya bisa, cukup lah. Anda nanti ke kelompok ahli yang sudah Anda bagi masing-masing untuk membahas satu bagian dari bukti peninggalan dari 6 ini. Gitu ya. Ya, silakan 10 menit untuk menyelesaikan. Kemudian nanti diperhatikan arahan saya biar efektif nanti tindakannya. Saya tentukan yang di sana nanti menjadi tim ahlinya bidang pendidikan, nanti kumpul di sana. Seni bangunan nanti kumpul di sini. Kemudian bidang seni kaligrafi sampai seni musik ada di sini. Kemudian seni pertunjukan, tari wayang dan pertunjukan lainnya di sini. Kemudian sistem kalender ada di belakang, dan terakhir kesusastraan ada di paling kanan saya. Silakan. Yuk, next. Enggak bisa lewat sini, kapan? Oke, silakan dilihat.
sudah berubah ya temannya ya? Sudah, Pak. Oke, cek. Mohon perhatian. Langkah selanjutnya, Anda sudah di kelompok awal semua bidang untuk dipelajari dan dibagi menjadi pecah menjadi sesuai dengan yang ditentukan ini. Nah, yang umur sekarang ini Anda sudah pegang masing-masing keahliannya. Jadi yang ini berarti semua tadi yang didapat kelompok awal bidang pendidikan betul ya. Ya, 2 seni bangunan, 3 seni kaligrafi, 4 yang di belakang sana seni pertunjukan, 5 kalender, dan 6 kesusastraan. Betul ya? Betul. Yang sudah Anda dapatkan di kelompok awal, silakan didiskusikan lagi, dikomunikasikan dengan teman yang lain dari kelompok lain. Apa yang dikomunikasikan? Barangkali ada informasi baru yang tadi belum ditemukan, informasi baru yang belum didapatkan, karena saya yakin sumber literasinya berbeda-beda. Nah, sekarang untuk menyamakan persepsinya atau saling tukar pendapat, silakan 10 menit, yuk. Oh iya, ini didapatkan. Kalau ya budaya terus tujuan cara murid itu apa? Kan ya, sebelum itu berarti tugasnya itu tapi karena gerakannya sama, sudah kembali ke kelompok asal. Sekarang karena habis ini kelompok awal, kelompok ahli kembali ke kelompok awal, nanti Anda akan menyampaikan hasil diskusi di kelompok awal ini atau kelompok asal. Silakan Anda mencoba menuliskan apa yang harus disampaikan ke depan. Menuliskan, selesaikan. Artinya kelompok Anda bertanggung jawab untuk presentasi di depan, dituliskan sekarang untuk persiapannya. Silakan. Apa yang sudah didapatkan di tim ahli tadi? Presentasi masing-masing kelompok. Saya awali dari kelompok 1 dulu, dari pendidikan, kemudian dikomentari atau ada yang ditanyakan oleh kelompok yang lain. Ya, silakan. Mohon perhatian kelompok yang lain, dari kelompok 1, kelompok bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bidang pendidikan. Pada awalnya penyelenggaraan pendidikan agama dilaksanakan di langgar atau surau. Masjid selain berfungsi sebagai tempat melaksanakan sholat, juga menyelenggarakan pengajaran agama. Izin bertanya atas nama Nesminazah, absen 28. Apa bukti pendidikan pada masa wali? Apa bukti pendidikan pada masa wali? Oke, silakan. Didikannya pondok pesantren di Ampel Delta, Surabaya, dan pesantren Banjar, dan ada beberapa di gereja di sini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, keraton juga difungsikan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, sehingga keraton dianggap sebagai kantor pusat kekuasaan raja. Visi keraton adalah persatuan antara kebudayaan Hindu dan Buddha dengan kebudayaan Islam. Dan yang terakhir, iman kepada Kodo dan Kodan. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang dilanjutkan untuk kelompok yang ketiga untuk presentasi hasil diskusi
dari kelompoknya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Yoli dan teman-teman yang sudah mempersilahkan kami untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil akhir dari diskusi kami mengenai seni kaligrafi, ukir, dan seni musik. Sebelumnya apa itu seni kaligrafi? Seni kaligrafi adalah bagian dari perkembangan seni ukir, di mana seni kaligrafi ini biasanya digunakan atau diserap menggunakan bahasa-bahasa Arab. Seni musik sendiri dapat kita lihat dan kemunculan kesenian musik ini seperti tenggangan, kasidah, gambus yang berkembang di daerah Jawa dan Sumatera. Jenis musik yang disebutkan di atas tidak pernah dikenal sebelumnya pada masa pra-Islam. Jadi seni musik tidak luput dari pengaruh budaya Islam. Izin bertanya atas nama Hizil Mati, nomor absen 22. Apa bukti bahwa kaligrafi adalah bukti peninggalan Islam di Indonesia? Terima kasih. Izin menjawab, batu nisan pertama yang ditemukan di Indonesia adalah batu nisan pada makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik. Ada juga kaligrafi pada Kapura terdapat Kapura makam Sunan Bonang di Tuban, Kapura makam Raja-Raja Mataram, Demak, dan Goa. Kiranya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang seni pertunjukan tari dan wayang kulit. Dan selanjutnya pemaparan materi akan dijelaskan oleh misi. Dan seni lainnya yang berkembang pada masa Islam adalah seni tari. Beberapa contoh seni tari yang dipengaruhi oleh budaya Islam diantaranya adalah tari serajur, kuntulan, emprang, serta sewidati. Di beberapa daerah terdapat seni tari yang diiringi dengan pembacaan sholawat dan bacaan lainnya dari Al-Quran, seperti permainan debus dan sewidati. Ada yang mau menanggapi silakan? Izin bertanya atas nama Hizal Ulumi dari kelompok 3. Ya. Tadi dikatakan bahwa tari sewidati merupakan bukti peninggalan Islam. Sebenarnya tari sewidati itu menceritakan tentang apa? Izin menjawab atas nama masyarakat. Awalnya tarian ini digunakan untuk menyambut musim panen, tiba, dan kedatangan bulan purnama. Seiring berjalannya waktu, tari tradisional ini berkembang menjadi sarana penyebaran dakwah agama Islam melalui gerakan-gerakannya. Tari sewidati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi atau bersaksi atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Perwakilan masing-masing kelompok mengumpulkan LKPD-nya hasil diskusi tadi. Silakan. Yuk, kelompok sana. LKPD mengumpulkan buku di sini dan Oke, LKPD sudah selesai. Kemudian materi diskusi sudah selesai, tapi kita harus satu kegiatan, yaitu untuk menyimpulkan terlebih dahulu. Jika ada yang menyimpulkan dulu, oke, silakan sebutkan namanya. Oke, ya. Ternyata proses islamisasi di Indonesia dengan akulturasi, di mana akulturasinya tidak menghilangkan budaya asli maupun Islam tidak masuk yang meninggalkan budaya aslinya. Dua, proses Islam di Indonesia dengan cara damai, bukan dengan peperangan, ditunjukkan dengan sidang pendidikan, yang seni bangunan, seni kaligrafi musik, seni pertunjukan, wayang dan tari, sistem kalender, kesusahan
Oke, itu kesimpulannya. Jadi yang disampaikan oleh Siti Fatimah ini, Islam dibawa bukan dengan perang, betul. Anda perlu memahami, Islam di Indonesia, Islam yang berbeda dengan di Arab sana. Anda perlu ingat, dunia ini jumlah populasi Islam terbesar ada di mana? Indonesia. Indonesia. Anda tahu faktornya kenapa? Karena Islamisasi. Ya, Islamisasinya Keturunan, Pak. Islamisasinya selain keturunan karena prosesnya awalnya damai, tidak ada yang dipaksakan. Berbeda dengan di Timur Tengah sana, sampai jam ini saja sesama Islam masih perang. Di Indonesia berbagai macam suku adat dan sebagainya sama-sama Islam, tapi tidak menjadikan proses Islamnya adalah dengan damai. Ya, terima kasih kesimpulannya. Kemudian kita kegiatan hari ini harus kita lihat secara umum. Kita refleksikan, dicoba seperti apa belajarnya. Ada yang mencoba untuk refleksikan? Oke. Ya, kenalan Alfari. Setelah saya mempelajari materi hari ini, Ya. ternyata Islam itu indah. Ya. Ditunjukkan dengan proses Islamisasi dan dapat dilihat dari bukti-buktinya. Ya. Contohnya pertama ada bidang pendidikan, bidang seni bangunan, Ya. bidang seni kaligrafi, seni Terus? pertunjukan, sistem kalender dan kesusastraan. Oke, itu refleksinya. Iya, Pak. Oke, terima kasih refleksinya. Jadi pembelajaran hari ini kita bisa ambil untuk kita pelajari bersama bahwa Islam sekali lagi tidak melulu tentang sholat, tidak melulu tentang apa yang disampaikan oleh kelompok dua tadi berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, bukan. Tetapi Islam itu wujud lain. Misalkan dari senian, kita bisa melihat Islam dari budaya, Islam dilihat dari arsitektur, Islam dilihat dari keraton. Karena dengan itu pun sebenarnya bisa untuk berdakwah. Semuanya bisa menjadi momen, menjadi salurannya Islam. Orang lain bisa melihat wajah Islam tidak hanya dengan rukun Islam, rukun iman saja, tidak, tapi dengan melihat gambar, melihat bangunan, melihat peninggalannya. Yang kita pelajari ini, silakan Anda untuk bisa diperdalam kembali. Untuk terakhir kali, silakan buka gawainya masing-masing untuk kita coba seberapa jauh Anda memahami materi kita hari ini kita bahas. Silakan dicek di grup masing-masing. Oke, ini bisa Anda lihat ya langsung. Jadi karena saya buka untuk penilaiannya, Anda bisa melihat kalau Anda dapat 80 berarti salah satu. Ya, betul tiga. Lumayan lah. Berapa? Sama sih lah. Ada 100. Berikutnya adalah materi ini sudah selesai. Kita ketemu lagi kelas 11 dengan materi yang berbeda. Materinya apa? Lanjutan dari pengaruh Islam itu berarti pengaruh kolonialisme Belanda. Apa itu kolonialisme? Apa itu penjajahan? Nanti kelas 11. Seperti itu ya. Terima kasih. Silakan untuk berdoa di dalam hati. Salah satu pimpin doa. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Situasinya.